Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang cukup panas ini, izinkan Tep Brondol menjelaskan berbagai macam jenis penataan pelepah pada gawangan atau di lahan kita. Karena ada juga yang menempatkan pelepah habis sisa dari pemanenan, itu mau diletakkan di mana sih Pak Pendi yang terbaik? Karena ada juga yang pengen melaksanakan penataan pelepah ini lebih paling bagus di mana sih Pak Pendi supaya perakaran menjadi lebih bagus. Maka di siang hari yang cukup panas ini, izinkan Tep Brondol menjelaskan masing-masing adalah penataan pelepah di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu ada di gawangan mati. Ini yang banyak diterapkan di perusahaan adalah diletakkan di gawangan mati saja. Karena bahwa seorang pemanen itu tidak serta-merta ada kepentingan waktu di dalamnya, karena bahwa seorang pemanen selain memotong pelepah ditata di gawangan mati, mengutip brondolan, membawa buah dan sebagainya, sehingga waktu biar simpel adalah diletakkan di gawangan mati. Sehingga di gawangan mati ini memang ditumpuk dengan lebar sekitar 2 meteran, 2 meter, sehingga memang tujuan dasarnya yang penting bahwa ketika diletakkan di gawangan mati ini, bahwa yang pertama, kelapa sawit tetap mendapatkan ada space piringan yang di lapangan itu ada piringannya. Kalau tidak ditata dengan rapi, maka piringan akan tertutup gawangan, maka operasional akan menjadi bermasalah di dalam pemanen selanjutnya. Nah, di gawangan mati inilah yang sebenarnya tumbuh akar-akar serap kita yang paling banyak di sana, karena gawangan mati ini secara otomatis adalah memiliki kelembaban yang tinggi, sehingga akar kelapa sawit akan banyak berada di bawah gawangan ini. Jadi gawangan mau ditata di gawangan mati dalam secara utuh ini memang adalah bagaimana simpel dalam meletakkan pelepah di gawangan mati yang nantinya tidak mengganggu panen selanjutnya, terlihat rapi, memiliki lebar 2 meter. Nanti kan akan bahas selanjutnya. Kemudian di beberapa petani itu memilih untuk menanam ini kalau di gawangan mati, maka di sini misalnya ancak panennya ini, jadi pemanennya seperti ini, maka namanya pelepah adalah disusun di sini. Nah, ini disusun di sini. Ini pakai yang agak jelas. Ini disusun di sini. Nah, disusun di sini ini. Ini namanya gawangan mati. Ini pasar pikul. Ini pasar pikul. Ini kemudian ini ditata di gawangan mati. Sebenarnya akarnya di mana? Tenang saja bahwa pada prinsipnya sebenarnya akar pada usia 5 sampai 6 tahun itu sudah menyatu jadi satu, sehingga akar yang di sini tetap akan banyak berlari pada gawangan mati. Di gawangan mati juga ada beberapa yang dipotong menjadi 2, dipotong menjadi 3. Namun banyak perusahaan yang tidak memberikan itu. Mungkin banyak petani juga ya udahlah yang simpel saja adalah diletakkan, yang penting tidak mengganggu operasional pemanen selanjutnya, pemanenan kelapa sawit selanjutnya. Kemudian letter U. Kalau sistem letter U gimana? Maka kalau sistem letter U kita akan melihatnya seperti ini. Ini misalnya pokoknya. Nah, dulu ini agak mengganggu suaranya. Ini. Jadi yang namanya letter U itu adalah dipotong menjadi 3. Jadi satu pelepah seperti ini dipotong menjadi 1, 2, 3. Jadi diletakkan di sini, dan di sini. Ini pasar pikulnya. Ini adalah pasar pikulnya. Ini. Nah, maka ini diletakkan seperti ini. 1, 2, 3. Diletakkan seperti ini. Nah, dengan tujuan adalah bagaimana ini biasanya banyak petani yang melakukan ini biasanya adalah memiliki Pak Pendi tujuan dasarnya adalah bagaimana supaya area yang lembab itu semakin banyak. Ketika di area lembab semakin banyak, maka perakaran akan jauh lebih bagus. Itu jawabannya adalah benar sekali. Namun ini punya kelemahan juga. Kelemahannya adalah waktu. Kalau bagi perusahaan sangat tidak efisien. Tapi kalau bagi masyarakat yang bawa kebun sendiri, memanen sendiri, maka ini akan jauh lebih efisien.
dibandingkan akan jauh lebih, bukan efisien, akan jauh lebih menguntungkan, karena area lembab semakin banyak maka perakaran akan tumbuh akan semakin baik di dalamnya. Ini yang harus kita catat bareng-bareng ketika kita ngomongin menggunakan letter U. Kemudian ada juga beberapa yang Pak Pendi, kalau bagaimana letter O? Kalau letter O hanya 3 sisi saja. Kalau letter O, ini saya bingung malah letter O ini, karena jarang sekali petani-petani kita menggunakan sistem letter O. Letter O itu artinya bahwa ini nih ditumpuki seperti ini. Ini punya banyak ini pelepahnya dipotong menjadi 4. Ini pelepahnya dipotong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sana 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasar pikulnya. Ini pasar pikulnya ke sini. Artinya bahwa kalau letter O ini menurut saya sangat tidak tepat ya. Karena walaupun dia memiliki areal kelembaban yang banyak, tapi secara operasional akan susah. Karena bisa jadi bahwa musuh dari menata pelepah adalah konsistensi. Konsistensi ataupun ketepatan dari pemanen kita untuk selalu melakukan yang seperti ini. Kalau letter O ini bisa jadi nanti bahasanya adalah berantakan, maka pengutipan brondolan akan susah. Pemupukan juga akan susah. Karena begini, ada juga yang bertanya, Pak Pendi, kalau memang akar seratnya di bawah sini, di bawah tumpuan rumpukan ini, berarti kita mupuk di rumpukan boleh saja? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Penggunaan FS atau fertilizer spreader pakai mesin itu yang pupuknya meloncat-loncat sampai ke atas ini, apakah dia diserap dengan maksimum? Jawabannya adalah tidak. Namun masih dalam ambang toleransi, karena memang efisien tidak menggunakan tenaga manusia, tapi dia menggunakan mesin. Tapi begitu dia di atas tumpukan ini, ketika kita mupuk urea, dia berada di tumpukan pelepah keringnya, maka ya faktor yang menguap akan jauh lebih banyak dibandingkan faktor yang diserap. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Lah pertanyaannya Pak Pendi, bagaimana dengan konsep yang bagus adalah di gawangan mati kah, disusun umum saja letter U? Maka sangat tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau menurut saya, kalau lahannya miring, maka bisa jadi ini akan jauh lebih bagus letter U. Itu ketika Bapak Ibu semuanya punya kebun, ini akan jauh lebih bagus. Satu, tidak susah-susah amat, begitu dipotong menjadi 3, kemudian area lembabnya semakin banyak yang akan merangsang perakaran menjadi jauh lebih bagus. Tapi seorang pemanen juga masih muda, pemupuk juga masih mudah untuk melakukan pemupukannya nih, seperti ini. Tapi kalau kayak gini, wah, dia nabrak pelepahnya ini yang menjadi masalah ketika kita menggunakan letter O. Lah kalau kita menggunakan yang yang seperti ini, ya yang pasti ada nilai efisiensi waktu akan jauh lebih bagus di sini. Kemudian yang selanjutnya banyak pertanyaan tentang penyusunan pelepah ini. Pertanyaan Pak Pendi, kalau dipotong 3 sama sendiri apa? Saya sendiri juga nggak ada masalah. Di perusahaan rata-rata yang dipotong menjadi 3 adalah ketika berada pada daerah-daerah effluent ataupun aplikasi limbah cair. Tapi kalau di sini mau diterapkan yang ini limbah cair seperti ini penyusunannya. Tapi ya pada prinsipnya tidak ada masalah mau di yang A ini, tapi yang tergantung dari konsep dasar yang mau diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena di kelapa sawit, bahwa sekali lagi susunan pelepah adalah memiliki kelembaban yang sangat tinggi, yang dimana akar-akar serap akan berada pada tumpukan pelepah ini. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang yang agak panas ini. Jadi pemilihannya adalah di gawangan mati ya monggo, mau dipotong-potong ya monggo, sangat tergantung dari masnya semua. Tidak ada aturan main yang baku sekali, tidak ada. Sangat tergantung dari sangat tergantung dari caranya masnya, kemudian cara Bapak Ibu semuanya untuk bisa menerapkan itu. Tapi kalau perusahaan, karena ada efisiensi, seorang pemanen itu tugasnya banyak, memotong buah, menyusun pelepah di gawangan mati, mengutip brondolan, membawa buah dan sebagainya, maka lebih cenderung dipotong, diletakkan di gawangan mati, disusun dengan lebar 2 meteran. Tapi kalau seandainya kalau Bapak Ibu semuanya punya 2-3 hektar panen sendiri, ini jauh lebih baik sebenarnya, lebih bagus sebenarnya. Apalagi satu lagi sebelum saya tutup adalah yang masih salah kaprah adalah begini. Ketika ketika kita punya ini bukit seperti ini, kita tanami kelapa sawit,
seperti ini, tanami kelapa sawit seperti ini, masih banyak petani-petani kita menyusun pelepahnya seperti ini. Ini yang salah sebenarnya. Kita tidak bisa menikmati tidak bisa menikmati hasil dari tidak bisa menikmati dari susunan pelepah itu. Kenapa? Karena airnya akan tidak tertahan. Misalnya ini seperti ini. Ini akan berbeda ketika kita punya kelapa sawit. Ini punya kelapa sawit seperti ini. Ditatanya adalah seperti ini. Nah ini. Jadi misalnya ini ditanami kelapa sawit, maka dia adalah dipotong seperti ini. Dipotong lereng, memotong lereng seperti ini. Karena bahwa hal ini sebenarnya mau tidak mau disusun seperti ini adalah dengan tujuan adalah air yang datang bisa tertahan pada pelepah ini sendiri. Sehingga ketika tertahan pelepah, maka jumlah kelembaban yang bisa dimiliki kelembaban yang bisa dimiliki oleh tumpukan pelepah kan sangat maksimal. Di sisi lain, dengan adanya penumpukan ini adalah memotong aliran permukaan. Memotong aliran permukaan ini adalah bagaimana supaya aliran yang ada dari air yang datang tidak membawa partikel tanah dan tidak membawa partikel pupuk yang nanti akan menghilangkan di daerah yang miring ini. Ketika kita punya lahan yang miring tapi tidak ada terasnya, inilah yang harus kita lakukan adalah mau menata ke pelepah hasil sisa panen kita berada dia untuk memotong lereng itu sendiri. Jangan ngikuti kayak gini. Kalau kayak gini ya tetap airnya tetap akan membablas ke bawah yang berujung terhadap pencucian wilayah kita, wilayah perakarannya akan tercuci semua, airnya akan, kalau bahasa Jawa itu ndelodok ke bawah. Ini yang menjadi menjadi kita tidak bisa menikmati yang namanya menahan airnya itu tidak bisa, atau di dalam konsep ilmu tanah itu kita tidak bisa menikmati konsep konservasinya seperti itu. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Bagaimana yang terbaik? Kalau saya pribadi secara umum mungkin ini pilihan yang bisa kita laksanakan ketika kita punya agak lebar, tapi kalau misalnya letter U itu juga bisa dilaksanakan. Yang penting konsisten untuk menatanya dengan serapi mungkin. Kuncinya adalah bagaimana pemanen akan mudah mengambil berundulan supaya losis atau kehilangan itu semakin sedikit. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya, dan semoga Allah melimpahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.